Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Mari kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kita akan membahas tentang keutamaan sedekah kepada para pewaris dakwah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, kenapa penting dan perlu bagi kita sekalian untuk bersedekah kepada para pewaris dakwah Nabi Muhammad SAW. Benar, karena mereka lah para ulama, para rasul anbiya yang mengajak kebaikan ini jadi penyiar, menjadi contoh, menjadi ibrah, menjadi teladan, menjadi obor, menjadi penyinar, menjadi penunjuk jalan, menjadi penguat langkah kebaikan, penguat langkah menuju kebenaran, dan mereka itulah yang pada akhir zaman ini terpinggirkan. Jadi para penyeru penerus dakwah Nabi Muhammad SAW ini di zaman akhir ini sangat-sangat rentan miskin, bahkan telah menjadi sangat amat miskin. Betapa tidak, karena benar apa yang dikhawatirkan Rasulullah SAW, bahasanya inni akhafu ma min ba'di yuftah lakum zuhratad dunya wa zinatha. Nabi khawatir nanti di akhir zaman umat Islam ini dibukakan dengan gemerlapnya dunia dan perhiasan-perhiasannya dan keindahan-keindahannya. Jadi bukan tentang sesuatu yang bersifat akidah, bersifat ibadah yang dikhawatirkan Nabi Muhammad SAW, yakni tentang harta benda. Dan ketika harta benda dan perhiasan dunia ini memperlihatkan keindahannya, maka yang disembah, yang menjadi fokus, dicari, yang paling diminati, digemari adalah hal-hal yang berkaitan dengan materi duniawi. Kita saksikan bersama-sama contoh real di lapangan, gaji guru musik ini lebih tinggi dan diyakini ini wajar dibandingkan dengan gaji guru ngaji. Gaji seorang ahli coding atau pemrograman atau ahli IT ini bisa mencapai ratusan juta, 3 digit. Sementara ulama di desa, di kampung yang mengajari tentang hal haram ini sedang sangat amat miskin. Tidak ada yang memperhatikan karena pekerjaannya ini dinilai tidak menghasilkan uang, tidak menghasilkan barang, atau tidak menghasilkan sesuatu yang nampak. Kemudian dia belajar, mengajar, ngaji tentang kebaikan dan segala macam. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada kita sekalian pentingnya untuk bersedekah kepada para pewaris dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Baik, mari kita simak
riwayat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ahmad bin Yunus, hadatsana Abu Syihab an Khalid al-Hadai an Hafsah binti Syirin an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat wa isa ila Nusyaibah al-Ansariyah bisatin fa arsalat ila Aisyah radhiyallahu anha minha faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hal indakum syai' faqultu la illa ma arsalat bihi Nusyaibah min tilkal sa'at faqala hati faqad balagat mahillaha. Artinya, telah menceritakan pada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan pada kami Abu Syihab dari Khalid al-Hazai dari Hafsah binti Syirin dari Atiyah radhiyallahu an berkata, telah diberikan seekor kambing kepada Nusyaibah al-Ansariyah, wanita Ansor. Lalu dia mengirim sebagian dagingnya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Sayyidah Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan? Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, tidak memiliki sesuatu pun kecuali ya Rasul, kecuali yang dikirim Nusyaibah dari daging kambing yang kita berikan tadi. Maka beliau bersabda, bawalah kemari karena sedekah itu telah sampai kepada tempatnya. Balagat mahillah. Ya, apa yang bisa kita petik hikmah dari sini? Baik, sama tentang asal usul atau hukum sedekah itu adalah sunnah yang sangat ditekankan, dianjurkan, sunnah muakkadah, dan bisa menjadi wajib ataupun menjadi haram. Yang kedua, ada kalanya sedekah itu menjadi wajib apabila kita menjumpai orang lain dalam keadaan sangat membutuhkan makanan sementara dia mempunyai makanan yang bisa diberikan. Jadi orang yang sangat membutuhkan makanan kita jumpai, kemudian kita punya suatu makanan yang bisa kita berikan, maka hal ini hukumnya wajib. Sama halnya hari ini kan kita punya harta, punya uang, punya kekuasaan, punya sesuatu, sementara orang lain ini miskin, ya, fakir, membutuhkan, tidak punya sesuatu apapun, maka berbagi sebagian harta ini hukumnya wajib dalam zakat. Dan sedekah pun dalam kategori sangat mendesak seperti ini, darurat, tidak punya sesuatu pun untuk dimakan, setelah kita memiliki untuk diberikan, ini menjadi wajib bagi kita yang memiliki. Yang kata lain, diwajibkan menyerahkan harta yang kita miliki apabila ada orang lain yang meminta atau membutuhkan, selagi diri kita telah Allah cukupkan pada waktu itu. Baik, yang ketiga, sedekah bisa menjadi haram ketika orang yang bersedekah mengetahui bahwasanya pemberian sedekahnya digunakan untuk kepentingan yang tidak baik atau maksiat. Jadi kita bersedekah sementara kita tahu sedekah kita ini digunakan untuk misalkan berjudi, untuk membeli minuman keras, untuk yang sarankan orang lain, untuk misalkan membuat bom kemudian membunuh orang-orang yang tidak berdosa, seperti halnya yang hari ini terjadi di Palestina. Maka sangat bijak apabila kita umat Islam ya tidak melakukan transaksi atau membeli barang-barang
produk atau yang dikuasai oleh bangsa Israel, agar apa? Orang-orang Israel, pengusaha-pengusaha Israel ini tidak menggunakan apa yang telah kita sumbangkan dalam pembelian produk-produk mereka itu untuk membuat kekacauan, membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Jadi kita bisa embargo, tidak membeli produk mereka, kita beli produk kita sendiri, sehingga warga Palestina tidaknya merasa ada empati dari kita, ada simpati dari kita, ada pertolongan dari kita, saudaranya sesama muslim di tempat yang jauh seperti ini. Baik, sedekah kita bisa menjadi haram apabila kita tahu bahwasanya uang yang kita berikan, sedekah yang kita sampaikan itu digunakan untuk maksiat. Yang keempat, menggambarkan keutamaan sedekah kepada para pewaris dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini menurut Imam Asy'uti, penulis kitab Jalalain, Tafsir Jalalain, memerinci pahala sedekah dalam 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ini pahalanya satu sedekah itu minimal dilipat gandakan 10 kali lipat. Pada siapa kita bersedekah? Pada orang yang sehat jasmani rohaninya. Satu sedekah berlipat 10. Kedua, yakni satu sedekah digantikan 90. Yakni bersedekah pada siapa? Orang yang cacat, orang yang buta, orang yang tuli, orang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, orang yang cacat atau sakit sehingga tidak bisa bekerja. Ini satu lipat gandakan jadi 90. Yang ketiga, satu sedekah digantikan 900 apabila kita bersedekah pada kerabat kita yang butuhkan. Jadi saudara kita perlu cek ada enggak kakak kita, adik kita, paman kita, bibi kita, saudara kita yang sedang kesusahan, sedang membutuhkan. Ini satu sedekah dilipat gandakan jadi 900. Jadi sangat banyak. Bahkan lebih banyak kalau kita cek di Al-Qur'an itu, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila wa min kulli sumbulatin mi'atu habbah. Lebih banyak kalau satu biji lipat gandakan 700 nih kita bersedekah pada saudara kita, kerabat kita yang butuhkan, satu sedekah berlipat 900. Jadi lebih banyak. Yang keempat, sedekah kita akan dilipat gandakan 100.000. Yakni bersedekah pada orang tua kita. Jadi orang tua kita yang telah mengandung kita, menyusui kita, telah mengasuh kita waktu kecil, yang telah menjadikan kita hidup dengan baik, dengan nyaman, memberikan kasih sayang. Yang apabila kita tahu orang tua kita sedang membutuhkan ataupun tidak sedang membutuhkan, kemudian kita bersedekah kepada mereka, ini satu sedekah akan diganti lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 100.000 kali. 100.000 kali. Maka mari kita perhatikan orang tua kita, berikan sesuatu kepada mereka supaya mereka senang, mereka bahagia. Masya Allah. Yang keempat, sedekah satu ini digantikan berapa? 900.000. Yakni bersedekah pada para ulama, pewaris dakwah, penerus dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi salah besar sebenarnya ketika kita ingin ekonomi bangsa kita ingin
kebaikan-kebaikan ini terus hidup dan menyala, itu apabila ada ketimpangan antara gaji guru ngaji dengan ahli ekonomi, antara bumi dan langit gajinya. Ahli ekonomi bisa ratusan juta, guru ngaji mungkin hanya 100.000, itu pun mungkin diterimakan 3 bulan sekali. Jadi ini kalau kita mengacu pada pelipat gandaan ini sudah salah, ya. Sudah tidak benar. Artinya kesejahteraan lahir batin kita, dunia akhirat kita ini sudah kebalik-balik. Satu sedekah kepada pewaris dakwah Nabi Muhammad SAW yang akan dilipat gandakan 900.000, bukan hanya 100.000, 900.000 kali lipatnya apabila kita memberikan pada pewaris dakwah Nabi Muhammad SAW, supaya kehidupan dunia ini tetap berlandaskan kebaikan, kebenaran, akidah yang lurus, tidak berlandaskan hawa nafsu. Maka kita hidupkan para ulama, para pewaris dakwah Nabi ini supaya tetap menyala, tidak padam kompornya, tidak guling kendilnya, tidak menjadi miskin dan semakin menderita, akhirnya menjual agama, menjual sesuatu yang kemudian berakibat tidak baik pada saudara-saudara kita. Maka ini perlu kita perhatikan, pemerintah perhatikan tentang bagaimana kesejahteraan para waris dakwah Nabi Muhammad SAW, karena ini sangat amat distinktif, sangat nyata, nampak ada perbedaan jauh sekali bumi langit antara ahli ekonomi, ahli IT, ulama dengan guru ngaji. Kemudiannya kesejahteraannya sungguh sangat berbeda sekali. Ya, mengapa sedekah pada para ulama pewaris dakwah Nabi ini sangat tinggi nilainya? Benar, sebab pentingnya keberadaan para ulama yang paham ilmu agama. Dia bekerja menyampaikan apa yang diwariskan Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Ini menjadi obor, menjadi penyinar, menjadi penunjuk jalan, menjadi panduan kebaikan untuk kita dan generasi kita ke depan dan selanjutnya. Ya, terakhir saudaraku, dimana berada, adalah indahnya agama Islam. Mengajarkan tentang berbagi, memberi makanan kepada saudara kita yang membutuhkan, wajib hukumnya ketika kita memilikinya, dan ada saudara kita yang hampir mati karena tidak punya makanan dan minuman, dan kita dilarang bersedekah pada orang-orang yang digunakan untuk kemaksiatan, seperti halnya saudara-saudara kita dari Israel yang membantai Palestina. Maka kita perlu untuk tidak membeli produk-produknya, karena kita tahu aset yang kita berikan, rupiah yang kita biarkan untuk beli produk-produk mereka, jadi menjadi bagian untuk membuat bom, membuat peluru, untuk membunuh saudara-saudara kita dari Palestina. Ya, kemudian sedekah kepada orang tua kita bernilai 100.000 kali lipatnya. Sedekah pada para ulama pewaris dakwah Nabi Muhammad SAW ini bernilai 900.000 kali lipatnya. Masya Allah. Semoga kita terbuka pada hati kita, terketuk kesadaran kita untuk bisa pada para pewaris dakwah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, semuanya untuk dapat berbagi, memberi kepada saudara kita yang membutuhkan, kepada para pewaris dakwah Nabi yang kita utamakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.